Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah kebudayaan Kediri, kita tidak lepas dari seorang budayawan dan sekaligus pegiat kesenian di Kabupaten Kediri, Mas Deki Susanto. Pada saat ini kita sedang berada dan berkunjung di Pendopo Dewi Krisuci Kediri di kawasan Sekartaji. Saya membawa ingon-ingon saya, Agif Mendes selalu, dan saya sendiri Demang Woliputu menemani Anda semuanya. Sugeng Pamiarso. Oke, Mendes silakan. Saya pengen kamu jelaskan karena sampai sekarang ini kadang-kadang masyarakat masih buta akan arti kebudayaan itu. Monggo silakan Mendes. Ini sedikit ulasan tentang budaya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Mengatakan wah, lewancar Mas Diki ngelepek warna wah. Ini nakal nih. Sih, bayarmu tuh mahal loh, Dok. Takut salah, daripada nanti disalahkan netizen. Kalau saya salah, mendingan saya baca. Produser gajinya dipotong separuh. Itu namanya nggak profesional itu. Profesional. Diganti toh? Gantos gitu, Mang. Oke, Mas Deki. Selamat Sugeng Yamanten Mas Deki. Karena yang melihat kan nggak tahu jam berapa. Nggih, Sugeng Yamanten. Seperti yang saya ungkapkan di depan bahwa panjenengan mempunyai makna yang besar di Kediri maupun di Kabupaten Kediri maupun di Kota Kediri. Karena di wilayah Kediri ini panjenengan sudah mampu menancapkan budaya dan kesenian di Kota Kediri ini. Tolong nyuwun kanthi dangan yang penggalih artinya dipun jelasaken Mas. Sebenarnya tidak, bagi saya bukan saya sebagai tokoh utama atau mungkin seperti yang diaturkan Ki Demang tadi. Kita sama-sama belajar. Jadi saya masih belajar juga terus menggali baik itu kebudayaan, seni maupun juga bagaimana kita membuat kesenian dan kebudayaan Kediri ini tidak punah dan langsung dimakan waktu, istilahnya begitu. Ya, oleh sebab itu saya punya pikiran untuk mengembangkan baik seni maupun budaya yang ada ini. Ya, karena yang kita tahu kan budaya itu kan dinamis. Kan budaya itu bisa sebuah peradaban, bisa berupa perilaku yang mengikuti bangsa-bangsanya, kan begitu. Karena Tuhan itu membuat budaya, itu kalau tidak salah membuat suku, membuat bangsa, membuat budaya untuk saling melengkapi dan saling mengenal. Itu betul. Wah. Aku saking kagumnya sampai nggak bisa berbicara gitu. Ini, pengen lah guru betul lah potong saya ramu. Oh betul toh. Lebih dredeg dari sebelumnya ini. Iya. Jadi budaya itu sebetulnya adalah suatu ciri khas atau ciri yang diberikan oleh Tuhan kepada satu suku atau kaum atau sekelompok orang atau manusia yang mengembangkan cipta rasa dan karsanya. Betul. Supaya menjadi ciri khas, dan satu kebudayaan itu juga saling karena begitu indahnya itu akhirnya menjadikan suatu istilahnya perekat asih atau jadi tidak ada kebudayaan suatu daerah atau kebudayaan suatu kaum atau bangsa itu menjelekkan satu dengan yang lain, tapi saling mengisi, saling melengkapi, dan kebudayaan itu sangat indah sekali. Gitu, Mang. Iya, kurang lebih begitu. Kalau kita menyikapi masalah budaya kurang lebih begitu, karena sejatinya pakaian kita, terus kita makan muluk misalkan, itu adalah sebuah budaya. Karena mulutnya orang Jawa, mulutnya orang Indonesia pada umumnya, dan mulutnya orang Arab sudah beda-beda. Sebentar, Pak.
Kenapa? Mulo itu maksudnya tuh. Mulo itu gini mulo. Mangan mulo. Oh, ngoten. Nah kalau di Arab tuh Kok karena makanannya kurma mulo ya kayak di telu. Bila dan kene mulo di telu lah di mangan soto kalau rawon bar. logor. Lah kalau kita lah layangannya mulo. Wah, mulo melip. Melok terus lawak juga gitu. Bisa rasain Pak Dewi Multi kemarin. talenta gitu. Iya. Kan ini kita sedang berada di pendopo Dewi Kili Suci. Mungkin orang awam belum tahu kan, taunya kan lewat itu pendopo apa gitu, bisa diceritakan. Ini tuh tempat apa, untuk apa? Pendopo Dewi Kili Suci ini adalah salah satu bangunan atau peninggalan sejarah pada masa kolonial Belanda. Ya. Kalau menurut literasi dan beberapa sumber yang pernah saya temui dan saya ajak komunikasi, bahwa gedung ini mulai beroperasional pada tahun 1820. Jenengan tasih nama Pak? Salah, bapak gorong pacaran kuwi. Akhirnya sejamane jenengan. Nah, rumah atau gedung ini emang berapa kali diadakan renovasi. Memang sebagian 85-90% masih utuh seperti ini. Memang ada perbaikan seperti teras depan dan pinggir dan sebagainya, itu dulu ada perbaikan. Ini adalah tempat tinggal sekaligus tempat kerja residen. Residen itu pembantu gubernur. Oh ya, itu yang ada di Kediri. Jadi pada waktu itu Kediri adalah salah satu dipercaya oleh pusat pada waktu itu pemerintahan Belanda. Di Batavia itu, sana ya, ya. di Batavia itu merupakan salah satu koordinator atau residen. Ya, di bawahnya ada Kediri sendiri, kota, kabupaten, ada Kabupaten Nganjuk, ada Kabupaten Tulungagung, ada Kabupaten Trenggalek, ada Blitar. Oh, kuwi lho, Nduk. Kuwi cara saiki lho, cara montore lagi nu wilayah Urjen kuwi. Oh, ya ta. Wilayah ya Kediri, Tulungagung, Blitar, Galek, Nganjuk. Kuwi residen pelatih motor lagi. Ngono. Sekarang gedung ini jadikan salah satu cagar budaya. Iya, kalau memang kita lihat ya Mas Deki, dari bentuk fisiknya memang seperti Istana Negara kan, pilar-pilarnya Hampir mirip-mirip gitu ya. Memang ini adalah budaya Belanda yang sedang ditanamkan di sini. Budaya Belanda ini, arsiteknya arsitek Belanda. Sehingga apa-apa yang dibangun di sini ya semuanya mirip. Nah, gitu. Nah, itulah namanya. Ini juga pas sekali dengan tema kita yang membicarakan budaya pada saat ini. Iya. Terus kemudian sekarang gedung ini difungsikan sebagai gedung atau rumah dinas kepala UPT PPD Jawa Timur yang ada di Kediri. PPD ini kenapa? Pengelolaan pendapatan daerah. Oh, alah PPD. Iya. Nggak salah itu. Jadi beliau bertempat di sini dan alhamdulillah dari kerjasama saya dengan beliau sekarang tidak hanya sebagai rumah dinas tapi juga sebagai tempat pelestarian kebudayaan, seni budaya. Salah contohnya yang sedang nari-nari. Latihan tari ya, mungkin ada mungkin teatrikal yang hubungannya dengan seni dan budaya itu, yang dimana Mas Deki di sini sebagai sesepuh, ngerti nggih? Sesepuh niku tegese disesep apa ngoten lho Mas. Tebu lho. Lah ya dalah. Kok iso nglawak? Lagi kebetulan saya di sini dipercaya sama beliau sebagai ketua sanggarnya. Sanggar bersinergi. Sinerginya apa? Karena ada program Sate Wangi. Artinya? Samsat teras awan bengi. Jadi untuk menghibur para wajib pajak yang membayar pajak kendaraan, biasanya setiap malam karena ini ada PPKM ya. Kalau tidak ada PPKM, kita setiap malam mungkin biasa hari-hari tertentu juga kita tampilkan beberapa kreasi dari anak-anak sanggar. Jadi baik ada campur sari, ada uyon-uyon, jokean, ada tari, sendera tari, ada keroncong, ada juga
apa namanya itu, kita juga ada baca puisi, ada teater itu ada juga, dan bahkan ada seni pedalangan atau wayang kulit. Itu semua orangnya udah dewasa atau ya regenerasi anak-anak kecil gitu ya? Alhamdulillah untuk pelaku seninya mulai dari anak-anak PAUD hingga anak-anak perguruan tinggi. Wah, Keren. masih hebat. Ngene Nduk, jadi langkah-langkah dari Mas Deki ini perlu kita tiru karena mewariskan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak muda dan anak tua untuk tetap melestarikan budaya ini. Bahkan gini loh gitu Mang, akhir-akhir ini banyak komunitas yang sepuh-sepuh bahkan. Dari kapan hari kan kita adakan bakti sosial bersama Bapak Kapolresta Kediri untuk berbagi kepada pelaku seni yang terdampak PPKM. Melihat di situ, ini ada karawitannya, ada setiap hari apa ini. Beliau malah mengutus dari Polri itu untuk belajar di sini bareng-bareng, bersinergi. Hebat. Dan kemudian dari karyawan sini juga, dan bahkan dari orang umum itu sini. Ya apa cak aku lek Indonesia itu. Banyak orang-orang dari apa? Saya kan juga ini ada musik karawitan cekdongan atau Jawa Timuran, ada yang dari Kulonan atau Surakarta. Itu ya apa cak latihan lo kene wis pun monggo. Saya pikir karena dengan bangunannya pas Mas Deki, karena bangunannya kan mengingatkan kita kembali kepada masa lampau. Dengan giat kesenian itu saya pikir bisa bersinergi dan membangun image kita tentang budaya dan kesenian. Dan kita perlu mensyukuri bahwa budaya-budaya kita itu juga masih diuri-uri dan langsung bisa direfleksikan di sini gitu. Bahasanya diawamkan gitu bahasanya. Wes sudah menempel, malah mengaktual nggak tahu. Wah, yes ngono kuwi lah. Pokoknya lah. Intinya seperti itu. Ini kami beritahukan juga bahwasanya dalam upaya pelestarian itu kita dari Sanggar itu sebetulnya bahkan setiap selapan dino itu atau selapanan kita mengadakan gelar karya. Tapi karena ini juga masih PPKM ya, betul, memang kita tidak bisa menyelenggarakan dengan baik itu kita mengadakan biasanya di malam Kemis Pahing. Malam Kemis Pahing itu kita adakan apresiasi pelaku seni dengan cara menampilkan. Wah, itu menampilkan karya seninya, kayak jaranan. Karena jaranan ada, terus kemudian wayang kulit, ada cokean, ada terus teater semacam, kalau sekarang itu bilangnya apa ya, ketoprak, kayak ketoprak, ludruk. Seni peran lah, seni peran. Ya kita tampilkan di pendopo ini sekaligus menghibur untuk para wajib pajak. Akustik untuk anak-anak muda, keroncong, dan alhamdulillah semuanya pelaku seninya, penggiatnya masih anak-anak sampai yang usia lanjut perguruan tinggi. Wah, jadi komplit di sini ya Mas ya. Ya belajar di sini, ya baru praktek di sini. Wah, akhirnya mantap ini, perlu kita dukung, dan insya Allah saya juga mau belajar nih. Kalau saya yang pas itu seninya teater. Tapi kalau mungkin kalau Bapak ikut nari, kasih encok nari. Kalau nari saya enggak bisa, kayak ulo telas. Saya terus terang saya enggak bisa. Itu mah akan bareng ya lho, Mbak. Jajaran barengan. Langsung encok. Iya. Des, kowe nyeleng des apa des? Sing nyeleng nyekel celengan nih. Pantes tadi. Kan aku seusia mahasiswa aja. Allah. Nyeleng masih itu berbun. Nah, aku nyekel celengan. Enggak nyeleng. Nyelengi mau. Wah. Menapa den kan ketok nggih pun bagi pajak. Nah, insyaallah nih. Mas Deki. Nggih. Berbicara tentang Kediri nih, Mas. Nggih. Erat kaitannya faktor kesejahteraan kan sudah kita kenal, karena Kediri itu sekarang ulang tahunnya sudah melebihi tahun 1100 berapa sekarang. Yang saya ingat terakhir itu waktu saya jadi loh periode kedua itu wis sampai 1111 lah sekarang
Saya nggak ingat ulang tahunnya Kediri. Ini terus terang kan pasti ada sejarah-sejarah yang mengikat ya, Dok ya. Sejarah dan sekaligus budaya yang ada di sini kan tidak mungkin warga Kediri itu melupakan begitu saja. Ya. Terus yang ingin kami tahu apa Dok Bang Dok tentang Panji. Panji dan Panji Dewi. dulu, Panji aja. Kalau Panji itu yang namanya Panji itu adalah putra-putra atau kalau sekarang tuh dibilang pangeran. Jadi pangeran-pangeran yang dari keturunan kerajaan Kediri itu disebut adalah Panji. Ada Panji Asmorobangun, Panji Gunung Sari, ada Panji, dan Panji itu juga merupakan salah satu cerita rakyat. Dan bahkan pada waktu saya berkumpul dengan teman-teman pelaku seni budaya itu pernah dibahas kesenian atau tradisi Panji itu hingga ke mancanegara. Bahkan kemarin salah satu penelitinya yang dari Belanda itu Dr. Lydia Given itu juga mempelajari mengenai Panji. Beliau juga tidak hanya di Indonesia, memang berakarnya dari Kediri. Ya karena kotanya tua masalahnya. Iya. Karena tua kotanya. Jadi sebelum Singosari dan Mojopahit, Kediri itu sudah ada. Nah, ya kalau Jadi aku perlu bangga menjadi anak lahir di Kediri nih. Surabaya loh saya kisah sampai 600 piro, bahkan mungkin 700 piro. Kini 1100 sih. Tua sini Kediri. Tua banget. Jadi dulu memang peradabannya luar biasa. Di sini ada kerajaan yang besar di Pulau Jawa, termasuk kita punya sungai yang lebar sebagai sarana perdagangan. Sungai Berantas transportasi itu, ya. Transportasinya sudah kapal-kapal besar pada waktu itu. Ya itu termasuk bahkan dari mancanegara pun juga mau masuk ke sini. Yang cerita Tartar itu ya. Ya, prajurit Mongol itu masuk ke sini, tapi ya di sini dia tidak berhasil untuk menancapkan Kediri karena tua loh Dok. Kalau 1000 sakmono saya dengan yang diharap yang Rasulullah aja mungkin ya nggak terpaut jauh gitu loh, karena kotanya udah segitu. Gini Mas Deki, yang juga ditanyakan kalau Dewi Sekartaji sudah, terus dengan Dewi Kili Suci lah berkaitan dengan gedung ini ya. Cerita yang sering pemecah pramuka, kayak drama-drama, mungkin bisa langsung dari pakarnya gitu. Karena sebetulnya saya juga bukan pakar. Ya kita sama-sama masih belajar. Tapi kalau Mas, ini yuk pakar. Pakar apa? Kalau ini pakar juga. Pakar apa? Apa menjadi sukar? Sukar untuk mengecil. Apa menjadi sukar? Kalau ini karena sudah terbablas kan. Iya. Mas. Kenapa gedung ini diberi nama Pendopo Dewi Kili Suci? Memang mengangkat salah satu nama dari, sebetulnya adalah harusnya menjadi seorang raja Kediri. Raja Kediri yaitu Dewi Kili Suci, tetapi beliau punya kerendahan hati dan punya sifat yang luar biasa. Beliau akhirnya menyerahkan tampuk kepemimpinan Kediri ini kepada adiknya, dan beliau mandito atau menjadi pendeta. Yang kalau orang sini itu melihatnya biasanya atau terkenalnya beliau bertapa di di Bukit Klothok itu, Gua Selomangkleng. Di situ ada Gua Selomangkleng, di atasnya ada Padedean, itu ada Gua Selobali. Disitulah di mana Gua Selomangkleng, Selobali, dan Padedean. Di situ salah satu kompleks dipercaya sebagai tempat istilahnya bertapanya Dewi Kili Suci itu. Sebagai situs tempat bertapa Kili Suci. Ya, selain itu di sini kan ada taman yang indah juga seberang jalan itu namanya Taman Sekartaji. Maka di sini sebagai tempat untuk musyawarah dan sebagai salah satu, kalau saya bilang
salah satu istananya di Kediri, maka diambillah nama Pandoko Dewi Giri Suci. Wah, ini Saya juga gini loh, Dok, kita jadi tahu toh dengan berkunjung ke sini diterima baik dengan loh, ini hanya properti apa diunjuk? Monggo aku sampai Aku lah properti monggo mboten niki hasil bumi di belakang. Kita juga menanam untuk ibu-ibu PKK, ibu dan wanita UPT PPD ini di belakang ada tanaman hasil alam sendiri ya, gitu dari berarti. belakang ini dari belakang ada perkebunan mini atau pekarangan yang dimana monggo lah bote dulur bote yang ini gedang godok wajan Cerit. mantap ini wah Tamu disuguh ini. loh monggo. Ini pun juga dari belakang itu pohonnya banyak, nanti kalau mau lihat di belakang juga boleh ya ngemeng-ngemeng itu berkaitan dengan Kediri tentunya kan banyak hal yang perlu kita ketahui ya, perlu kita ketahui dan perlu banyak kita gali. Yang mana daerah sini kan Sungai Brantas itu sampai ada Dermaga Joyoboyo, berarti kan dulu perdagangan sebelum ada transportasi itu kan semua lewat sungai. Termasuk ya Mas ya, termasuk katanya ini karena belum menemui sumbernya saya, belum ketemu dengan sumbernya, katanya itu tentara sini yo naiknya lewat sungai itu. betul. Jadi dari Tuban terus kemudian arah ke Surabaya, masuk Sidoarjo, arah ke sini. Itu sungai. Ya, di Sungai Brantas ini dulu lebarnya kalau menurut cerita dan menurut buku yang saya baca itu lebarnya 7 kali sampai 8 kali lipatnya ini. Oh, berarti Bahkan, bisa jadi di sini tuh juga di sini ini adalah tempat kita ini kan di situ sebelah itu ada desa namanya Desa Bandan. Desa Bandan itu pelabuhan. Nah, pelabuhan. Tapi pelabuhannya bukan dermaganya bukan Joyoboyo, Pak, pada waktu itu memang Bandan Kediri. Kalau yang namanya Joyoboyo itu karena memang akhir-akhir ini aja pada waktu pemerintahan Bapak Maskut Wali Kota Kediri itu dinamakan dermaga Joyoboyo. Lah baru pada masa-masa itulah Kediri kota itu akan ya ada namanya cerita Manusosima, terus kemudian ada Larung Sesaji dan sebagainya. Oke, sebagai pungkasan. Pertanyaan terakhir nih, ini kaitannya dengan Kediri kan sudah terkenal dengan Joyoboyo. Ini menurut pandangan gimana, cukup Sri Haji Joyoboyo? Sri Haji Joyoboyo atau Prabu Joyoboyo adalah memang Raja Kediri yang kaswun. Beliau hampir sama dengan Dewi Giri Suci, bahwasanya selain beliau itu sebagai raja yang bijaksana, beliau pun sendiri adalah seorang pendeta. Banyak sekali versi-versi yang menceritakan dengan Sri Haji Joyoboyo. Versinya banyak, baik itu dari versi apapun, termasuk yang saya akhir-akhir ini saya pelajari bahwasanya ada hubungannya dengan tahun-tahunnya kok hampir sama dengan Syekh Basil Samsudin. Ternyata Syekh Basil Samsudin itu menurut beberapa tokoh yang saya temui dan literasi, dilihat dari makam beliau yang ada tahun tahun ini kematian. Ya, tahun-tahun yang ada di situ, tahun angka tahunnya di sana, bahwa memang Sri Haji Joyoboyo itu beliau itu tidak hanya seorang raja, tapi beliau juga sering mengenai seni budaya tradisi, baik dari manapun, dari apapun beliau itu tampung. Jadi termasuk di situ ada budaya Arab, ada budaya Hindu, ada budaya Jawen, Kapitayan dan sebagainya. Memang beliau mengayomi banget. Dan ada cerita bahwasanya beliau itu tidak meninggal tapi moksa. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu di sana di tempat Sendang Tirta Kamandanu, di mana tempat beliau meletakkan atribut rajanya, dan beliau mandi di sana sebagai kemudian
menjadi pandita. Itu ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang seperti beda-beda, banyak versi karena memang maaf kita tidak hidup pada masa itu, jadi ya tinggal bilangnya ya kalau orang Muslim adalah wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang lain ya kira-kira kan ini, kira-kira seperti ini. Oke. Terima kasih Mas Deki. Bincang-bincang kita sebetulnya kalau mau kita mengupas tentang Kediri masih banyak lagi. Tapi kita terikat oleh waktu, dan mungkin nanti ada sesi lagi dan bikin apa lagi? Seru sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengupas tentang Kediri. Wah iya. Dan terima kasih kepada Mas Deki yang telah memberikan satu pencerahan, yang memberikan satu informasi kepada kita, dan mungkin akan kita duniakan informasi penjenengan karena yang menonton ini sudah barang tentu dari berbagai khalayak dan mungkin ditonton oleh orang-orang di Belanda sana. Ini bapaknya Londo jenenge. Bapaknya Londo juga. Bapaknya jenenge Van der Klompen ini. Berarti bakal sadar. Wah iya. Ngaten Mas Deki. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kehadiran Ki Demang Wolupitu beserta kru di ini Aki Mendes. di sanggar kita. Dan saya juga minta maaf kalau mungkin ada salah kata, dan terutama gupuh, lungguh, suguh dari saya mungkin kurang berkenan. Kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi dan salam budaya. Wah, sing kurang sitok. Ya, lungguh, suguh, gupuh kurang sitok. Lawuh. Mungkin boleh kita. Ngaten, dulur. Demikian perbincangan kita dengan Mas Deki Susanto pada sore saat ini. Pada moga-moga bisa memberikan pencerahan pada semuanya. Saya Demang Wolupitu dan saya Akif Mendes. Oras matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.